Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Nurmala dengan NPM 10090322071. Di sini saya akan mempresentasikan tugas keempat dari hukum bisnis, yaitu bagaimana penerapan objek hukum dalam aktivitas bisnis. Yang pertama, saya akan menjelaskan dahulu pengertian dari objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karenanya, dapat dikuasai oleh subjek hukum. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam contoh studi kasus. Dalam contoh studi kasus ini, saya mengambil dari artikel yang berjudul "Saya gadaikan kendaraan tanpa izin pemilik BPKB, apakah bisa dipidana?" Di sini saya akan menceritakan secara ringkas dari artikel yang sudah saya baca. Peristiwanya yaitu penggadaian BPKB motor digadaikan temannya ke leasing tanpa izin dari pemilik BPKB. Ketika BPKB-nya mau diambil ke leasing, ternyata dananya lumayan besar. Dalam kasus ini, saya ada dua pertanyaan sekaligus penjelasannya. Yang pertama, apakah pemilik BPKB melaporkan perkara ini ke polisi, maka pihak leasing akan mengembalikan BPKB-nya tanpa harus mengeluarkan biaya? Peristiwa tersebut dapat diasumsikan bahwa kendaraan motor yang dimaksud dan leasing sebagai jaminan kebendaan merupakan jaminan fidusia. Dapat disampaikan bahwa perjanjian fidusia merupakan perjanjian ikutan atau aksesorir dari suatu perjanjian pokok, yakni perjanjian utang piutang. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang fidusia disebutkan bahwa jaminan fidusia dihapus karena yang pertama, hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. Yang kedua, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. Atau yang terakhir, musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dengan demikian, secara keperdataan dalam kasus ini, hanya ketiga hal tersebut yang dapat mengakibatkan hapusnya jaminan fidusia. Sedangkan laporan polisi yang diajukan di sini maksudnya merupakan bagian dari rangkaian proses suatu penegakan hukum pidana. Secara sederhana, rangkaiannya tuh proses penegakan hukum pidana dapat digambarkan seperti laporan polisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, lalu putusan. Putusan ini status mengenai objek fidusia yang menjadi barang bukti dalam perkara pidana yang diajukan oleh pelapor, maksudnya akan ditetapkan atau dikembalikan kepada siapa gitu. Jika pengadilan memutuskan bahwa barang bukti berupa kendaraan bermotor yang menjadi objek fidusia agar diserahkan kepada si pelapor ini, maka pelapor akan menerima kendaraan bermotor tersebut tanpa harus mengeluarkan biaya. Secara sederhana dapat disampaikan bahwa adanya laporan polisi tidak serta-merta mengakibatkan pihak penerima fidusia atau pihak leasing mengembalikan BPKB gitu. Dalam kasus ini juga kecuali ada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum yang menyatakan bahwa demikianlah kejadian tersebut. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah pemilik BPKB akan diproses juga oleh pihak berwajib? Penegakan hukum dalam pidana merupakan proses mencari kebenaran material mengenai siapa pelaku tindak pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya Jika perjanjian fidusia tidak dilakukan oleh pemilik barang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang fidusia dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat suatu perjanjian yang tertuang pada pasal 1320 JO, pasal 1321 JO, pasal 1328 tentang KUH Perdata. Maka perjanjian fidusia tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subjektif yang mengakibatkan seperti adanya penipuan Untuk itu perlu dibuktikan suatu proses persidangan karena melanggar ketentuan pasal 378 KUH Perdata tentang penipuan. Ada juga solusi, sebaiknya pemilik memastikan dulu bagaimana bisa BPKB tersebut ada di tangan temannya dan bahkan sampai digadaikan ke perusahaan leasing.
Jika tidak ada izin dari seorang pemilik, maka diindikasikan bahwa kasus ini termasuk kasus pidana. Dan sebaiknya juga dibicarakan secara kekeluargaan untuk mencari solusinya. Jika tidak mendapatkan hasil, maka barulah melalui jalur pidana. Sesuai dengan materi pertemuan keempat, yaitu mengenai objek hukum, di sini saya menyimpulkan objek hukumnya adalah kendaraan motor dan BPKB. Dalam slide selanjutnya, di sini sudah tertera referensi artikel yang saya ambil dan sumber-sumber materi yang saya gunakan. Teman-teman bisa cek di sini. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.